Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang patofisiologi penyakit mata, kulit, dan telinga. Adapun sebab dari materi ini adalah pada penyakit mata kita akan membahas glaukoma, miopi, dan hipermetropi. Dan pada penyakit kulit kita akan membahas jerawat, kombustion. Dan yang terakhir, pada penyakit telinga, kita akan membahas gangguan-gangguan pendengaran. Kita masuk ke definisi glaukoma. Glaukoma merupakan sekelompok penyakit mata dengan gambaran umum TIO yang abnormal tinggi, dan bila tidak diterapi, penglihatan Anda akan terancam hilang. Glaukoma ditandai dengan hilangnya lapangan pandang yang progresif, yang disebabkan oleh kerusakan saraf dari tekanan intraokuler yang meningkat. Di sini dapat kita lihat perbedaan antara mata normal dan mata dengan glaukoma. Menurut Brunner dan Suder, glaukoma dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu primer, sekunder, tegangan normal dan hipertensi okuler, dan mekanisme kombinasi. Patofisiologi glaukoma, mekanisme utama penurunan penglihatan pada glaukoma adalah atrofi sel ganglion difus yang menyebabkan penipisan lapisan serat saraf dan inti bagian dalam retina, dan berkurangnya akson di saraf optikus. Diskus optikus menjadi atrofik, disertai pembesaran cekungan optikus. Iris dan korpus ciliare juga menjadi atrofik. Dan prosesus ciliaris memperlihatkan degenerasi hialin. Pada glaukoma sudut tertutup akut, tekanan intraokular mencapai 50-80 mm Hg, sehingga terjadi kerusakan iskemik pada iris yang disertai edema kornea. Ini dikutip dari Vaughan 2009. Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh glaukoma sudut terbuka tidak memberi tanda-tanda dari luar. Lalu perjalanan penyakit perlahan-lahan dan progresif dengan merusak papil saraf optik. Tekanan bola mata lebih dari 24 mmHg dan tidak terlalu tinggi seperti pada glaukoma kronik. Pada funduskopi ditemukan ekskavasi apabila glaukoma sudah berlangsung lama, dan apabila glaukoma sudah lebih lanjut, lapangan pandang perifer akan menunjukkan kerusakan. Dan pada gonioskopi akan ditemukan sudut bilik mata depan yang lebih besar. Kita masuk ke miopi. Definisi miopi. Miopi berarti penglihatan dekat atau rabun jauh. Adalah sebuah kerusakan refraktif mata di mana citra yang dihasilkan berada di depan retina ketika akomodasi dalam keadaan santai. Miopi dapat terjadi karena bola mata yang terlalu panjang atau karena kelengkungan kornea yang terlalu besar sehingga cahaya yang masuk tidak difokuskan secara baik dan objek jauh tampak buram. Kita bisa melihat bentuk-bentuk mata miopi pada video berikut. Pengklasifikasian miopi itu dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu yang pertama adalah menurut derajat beratnya miopi, yang dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu yang pertama miopi ringan, miopi sedang, miopi berat, dan miopi sangat berat. Dan klasifikasi yang kedua yaitu adalah menurut perjalanan miopinya, yang dikenal sebagai bentuk miopi stasioner, miopi progresif, dan miopi maligna. Patofisiologi miopi. Pada bagian anterior, kornea kemungkinan agak menipis dan terlihat datar dari normal, dengan ruangan anterior yang dalam dan terlihat sudut sempit yang menunjukkan proses mendekatnya iris ke arah trabekulum. Lensa memiliki kecenderungan untuk mengalami awal sklerosis inti.
Biasanya terdapat efek pada membran zonula dan kemungkinan terdapat sebuah hambatan selama pembedahan katarak. Penipisan skleral pada umumnya berhubungan dengan elastisitas skleral atau penurunan kekakuan okular, terutama ketika bergabung dengan zonular dehiscence. Ini dapat mengakibatkan cairan vitreous cepat regres dan rapuh ketika mata membuka terhadap tekanan atmosfer. Apa saja tanda-tanda dan gejala miopi? Tanda-tandanya adalah objek dekat bisa terlihat sedangkan objek jauh terlihat kabur. Yang kedua, tidak dapat melihat papan hitam dengan jelas, lalu terlalu dekat dengan buku ketika membaca, dan mengecilkan mata ketika melihat objek jauh. Gejala miopi, gejalanya adalah kepala nyeri berdenyut-denyut, terutama bagian depan, bola mata perih dan berat, terasa seperti mau keluar, dan air mata meleleh berlebihan. Kita masuk ke hipermetropi. Definisi hipermetropi. Hipermetropi juga dikenal sebagai hiperopia atau rabun dekat. Hipermetropi merupakan keadaan gangguan kekuatan pembiasan mata di mana sinar sejajar jauh tidak cukup dibiaskan, sehingga titik fokusnya terletak di belakang makula lutea. Ini dikutip dari Ilyas tahun 2004. Mata yang hipermetropi dengan mata normal bisa dilihat perbedaannya pada video berikut. Patofisiologi dari hipermetropi adalah akibat dari bola mata yang terlalu pendek yang menyebabkan bayangan terfokus di belakang retina, sebagai gambar berikut. Tanda dan gejala dari hipermetropi ini adalah sakit kepala terutama bagian dahi atau frontal atau bagian depan, silau, kadang rasa juling atau melihat ganda, mata lelah, penglihatan kabur, melihat dekat. Ini dikutip dari Ilyas tahun 2006, sering mengantuk, mata berair, pupil agak miosis, dan bilik mata depan lebih dangkal. Ini dikutip dari Istiqomah tahun 2005. Kita masuk ke penyakit kulit atau jerawat. Definisi jerawat adalah gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak atau sebum yang berlebihan. Jerawat terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati, dan hal tersebut menyebabkan peradangan serta penyumbatan pada pori-pori kulit. Gangguan kulit ini dapat terjadi di bagian tubuh dengan kelenjar minyak terbanyak, yaitu pada bagian wajah, leher, bagian atas dada, dan punggung. Patofisiologi jerawat dan gejalanya. Berdasarkan penelitian terbaru, patofisiologi jerawat atau akne vulgaris dikategorikan berdasarkan beberapa faktor penyebab, yaitu pelepasan mediator inflamasi ke dalam kulit, hiperkeratinisasi folikular, bakteri Propionibacterium acnes, dan produksi sebum. Gejala jerawat ini terdiri dari beberapa gejala. Yang pertama adalah beberapa gejala umum dari jerawat, antara lain benjolan berwarna kemerahan atau kuning karena mengandung nanah, benjolan kecil atau papul yang muncul di atas kulit, sensasi panas atau terbakar akibat adanya peradangan, dan timbulnya rasa gatal pada benjolan. Berikut ini adalah macam-macam bentuk jerawat. Faktor penyebab munculnya jerawat itu sangatlah banyak. Salah satunya adalah penggunaan kosmetik, perubahan hormon, stres, masa pubertas, gesekan kulit pada benda, faktor keturunan, dan mengonsumsi makanan dan minuman yang memicu timbulnya jerawat. Upaya kita untuk mencegah munculnya jerawat adalah membersihkan wajah sebelum tidur, mencuci muka 2 kali sehari dengan pembersih wajah bebas minyak, mengelola stres dengan baik, menghindari produk kosmetik yang mengandung minyak, menjaga kebersihan tubuh, pola hidup sehat, dan rajin berolahraga, dan minum air putih yang cukup.
Kita masuk ke combustio. Apa itu combustio? Combustio atau lebuh dikenal dengan luka bakar, kerusakan pada kulit atau jaringan dalam yang disebabkan oleh sinar matahari, cairan panas, api, listrik, atau bahan kimia lainnya. Berikut adalah derajat luka bakar berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama adalah derajat luka bakar tingkat 1, superficial burn. Yang kedua adalah derajat luka bakar tingkat 2 atau superficial partial thickness burn. Dan yang ketiga adalah derajat luka bakar tingkat 3 atau yang dikenal full thickness burn. Patofisiologi combustio. Pada kulit, untuk luka bakar yang kecil, respon tubuh akan bersifat lokal, terbatas pada yang mengalami injuri tersebut. Sedangkan pada luka bakar yang lebih luas, respon tubuh terhadap injuri akan bersifat sistematik dan sesuai dengan luasnya injuri. Pada sistem kardiovaskular, injuri yang langsung mengenai membran sel akan menyebabkan sodium masuk dan potasium keluar dari sel. Sedangkan pada sistem imun, fungsi dari sistem imun akan mengalami depresi dan suatu penurunan dalam produksi imunoglobulin. Dan pada sistem respiratori, dapat mengalami hipertensi arteri pulmoner dan akan mengakibatkan penurunan kadar oksigen arteri dan lung compliance. Gejala dari combustio itu adalah kulit kemerahan, rasa sakit di area luka atau lecet, kulit membengkak, kulit mengelupas, kulit melepuh, dan perubahan warna kulit menjadi putih, coklat, kuning, dan hitam. Kita masuk ke gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran pada umumnya disebut sebagai tuli, merupakan penyakit telinga berupa penurunan kemampuan untuk mendengar kata-kata. Walaupun demikian, sebenarnya gangguan pendengaran dan tuli itu berbeda. Tuli merupakan gangguan pendengaran yang sangat berat, berupa ketidakmampuan untuk mendengar suara teriakan, dan tidak bisa diatasi dengan alat bantu dengar. Tuli terbagi menjadi 3 tipe, yaitu tuli konduktif, yaitu gangguan pada telinga luar dan tengah. Yang kedua adalah tuli sensori neural, yaitu gangguan pada telinga dalam. Dan yang ketiga adalah tuli campuran, kombinasi antara tuli konduktif dan tuli sensori neural. Patofisiologi gangguan pendengaran itu adalah pemeriksaan fisik dapat dilakukan dengan cara inspeksi pada telinga luar hingga telinga tengah dengan menggunakan bantuan alat otoskop, diikuti dengan pemeriksaan Garputala yaitu tes Rainer dan Weber. Hasil tes Garputala sebaiknya dikonfirmasi dengan menggunakan audiometri. Tata laksana pada penderita tuli disesuaikan dengan penyebab serta tingkat keparahan tuli tersebut, berupa terapi farmakologis, non-farmakologis, hingga pembedahan. Terapi farmakologis yang dapat diberikan misalnya karbogliserin untuk mengatasi gangguan pendengaran akibat serumer prop. Tetapi non-farmakologis misalnya menggunakan alat bantu dengar. Gejala dari gangguan pendengaran ini biasanya meminta orang lain untuk mengulang perkataannya, selalu kelelahan atau stres karena harus berkonsentrasi saat mendengarkan, menarik diri dari pembicaraan, kesulitan mendengar dering telepon atau bel pintu, menghindari beberapa situasi sosial, mengalami kesulitan mendengarkan perkataan orang lain secara jelas, seperti ketika berdiskusi dengan banyak orang dan keramaian, kesulitan mendengarkan konsonan, dan menonton televisi atau mendengarkan musik dengan volume suara yang keras. Gejala atau gangguan pendengaran pada bayi dan anak biasanya seperti tidak kaget saat mendengarkan suara nyaring, tidak menoleh ke arah sumber suara ketika dipanggil terutama pada bayi yang berumur di bawah 4 bulan, tidak dapat berkata satu kata pun saat berusia 1 tahun, menyadari kehadiran seseorang ketika ia melihatnya, tetapi acuh saat dipanggil namanya, lambat saat belajar berbicara atau tidak jelas ketika berbicara, menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan, dan terakhir
memperhatikan orang lain untuk meniru sesuatu yang diperintahkan, karena ia tidak mendengar sesuatu yang diinstruksikan. Pencegahan gangguan pendengaran itu bisa dilakukan dengan cara jangan memasukkan benda ke dalam telinga anak, termasuk jari, cotton bud, kapas, dan tisu. Menguji indera pendengaran secara berkala jika sering terpapar suara nyaring saat bekerja. Menghindari kegiatan yang berpotensi mencederai indera pendengaran, seperti berburu dengan senapan atau mendengarkan musik terlalu keras. Melindungi telinga pada saat berada di lingkungan yang berisik. Biasanya gunakan headphone yang dapat menahan suara dari luar sehingga volume tidak terlalu besar. Bila mengalami gejala-gejala infeksi telinga atau penyakit minir telinga yang berdenging, segera temui dokter supaya penyakit ini tidak berkembang menjadi kehilangan pendengaran. Baik, mungkin cukup sekian video penjelasan patofisiologi tentang penyakit mata, kulit, dan telinga dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.